Tears from tears from Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ran Budi Utama dengan NPM 2241151. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan proses komunikasi dalam bisnis. Nah, kita akan membahas satu persatu. Ayo kita simak bersama. Tujuan komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi memiliki berbagai tujuan yang melibatkan penyampaian informasi, koordinasi, motivasi, pembangunan hubungan, dan lainnya. Berikut adalah beberapa tujuan utama komunikasi dalam konteks organisasi. Yang pertama, memastikan pemahaman melalui komunikasi yang efektif. Organisasi dapat memastikan bahwa semua anggota tim memahami tujuan, misi, dan kebijakan perusahaan dengan jelas. Mendorong kolaborasi komunikasi yang baik, membantu memfasilitasi kolaborasi antar tim, departemen, dan tingkatan manajerial, sehingga meningkatkan kinerja dan inovasi. Yang kedua, membangun budaya organisasi. Komunikasi yang terbuka dan transparan membantu menciptakan budaya yang positif, berbasis kepercayaan dan saling menghormati. Tujuan-tujuan ini dapat dipraktikkan dengan komunikasi sehari-hari, membantu menciptakan lingkungan kerja yang efisien, saling mendukung, dan adaptasi dalam menghadapi perubahan. Komunikasi dalam organisasi. Organisasi melibatkan serangkaian langkah atau tahapan yang memungkinkan informasi atau pesan dapat dikirim, diterima, dan dipahami oleh pihak yang terlibat. Di sini ada beberapa tahapan dalam proses komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, pengirim atau sender. Proses dikirim melalui pengirim, yaitu individu atau kelompok yang ingin menyampaikan pesan atau informasi kepada pihak lain dalam organisasi. Pengirim harus memiliki pesan yang jelas dan maksud yang sesuai dengan yang disampaikan. Yang kedua, pesan. Pesan adalah informasi atau gagasan yang ingin dikomunikasikan. Pesan harus dirumuskan dengan jelas dan terstruktur agar dapat dipahami oleh penerima. Pesan dapat berupa lisan, tertulis, atau dalam bentuk nonverbal. Yang ketiga, kode atau encoding. Kode adalah cara simbol atau format tertentu. Pengirim menggunakan kode atau mengubah ide atau informasi menjadi kata-kata, gambar, grafik, atau bentuk komunikasi lainnya. Yang ketiga, saluran atau channel. Saluran adalah medium atau cara yang digunakan untuk mengirimkan pesan dari pengirim atau pengirim ke penerima. Saluran dapat berupa komunikasi langsung, komunikasi tertulis, atau media elektronik. Yang selanjutnya, penerima. Penerima adalah individu atau kelompok yang menerima pesan dari pengirim. Penerima harus memiliki kemampuan untuk mengkode atau mengartikan pesan yang diterima agar dapat memahami isinya. Lalu ada decoder. Decoder adalah proses di mana penerima mengartikan atau menerjemahkan pesan yang diterima menjadi makna yang dapat dipahami. Proses ini melibatkan pemahaman dan interpretasi pesan oleh penerima. Lalu ada umpan balik. Umpan balik adalah respon atau tanggapan dari penerima kepada pengirim. Ini memastikan bahwa pesan telah diterima dan dipahami dengan benar. Umpan balik bersifat verbal dan non-verbal. Ini membantu meningkatkan efektivitas komunikasi, memahami dan mengelola setiap tahapan dalam proses komunikasi. Membantu organisasi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, menghindari kesalahpahaman, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih terbuka dan efisien. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi memiliki beberapa fungsi yang sangat penting untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, membangun hubungan, dan mencapai tujuan bersama. Di sini ada beberapa fungsi utama komunikasi dalam konteks organisasi. Yang pertama, informasi dan pemberitahuan komunikasi yang membantu menyebarkan informasi yang relevan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan memecahkan masalah. Lalu pengambilan keputusan. Komunikasi yang efektif memungkinkan proses pengambilan keputusan dan yang terinformasi dan mempertimbangkan perspektif beragam dari berbagai pemangku kepentingan. Yang ketiga, manajemen konflik. Komunikasi yang baik dapat membantu dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang terbuka, kondusif, dan menghindari eskalasi yang merugikan organisasi. Motivasi dan keterlibatan komunikasi yang positif dan interaktif dapat memotivasi anggota tim, meningkatkan ketertiban, dan memperkuat loyalitas terhadap organisasi.
Memahami fungsi-fungsi ini membantu organisasi untuk merancang strategi komunikasi yang efektif, menciptakan budaya kerja yang sehat, dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Hambatan dalam komunikasi organisasi. Terdapat berbagai hambatan atau gangguan yang dapat muncul dalam proses komunikasi organisasi. Pengenalan dan penanganan hambatan ini penting untuk memastikan komunikasi efektif dan menghindari kesalahpahaman. Ada beberapa hambatan umum dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, kurangnya keterbukaan. Jika komunikasi kurang terbuka, informasi penting dapat tertahan, menyebabkan ketidakjelasan dan kebingungan dalam organisasi. Yang kedua, gangguan komunikasi. Faktor-faktor seperti gangguan fisik, kebisingan, dan kelebihan informasi dapat menghalangi komunikasi yang efektif dan akurat. Yang ketiga, defensi budaya dan bahasa dalam organisasi yang multikultural. Perbedaan budaya dan bahasa dapat menyebabkan kesalahpahaman dan hambatan dalam komunikasi. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan ini adalah langkah untuk memastikan bahwa komunikasi organisasi berjalan dengan lancar dan efektif. Upaya untuk menciptakan lingkungan komunikasi yang terbuka dan membangun keterampilan komunikasi dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Teknologi dalam komunikasi organisasi. Teknologi memainkan peran kunci dalam meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan jangkauan komunikasi dalam organisasi. Di sini ada beberapa peran teknologi dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi jarak jauh. Teknologi memungkinkan anggota tim yang berlokasi di daerah yang berbeda atau berjarak dari jarak jauh untuk berhubung dan berkomunikasi secara efektif. Yang kedua, keamanan dan privasi. Teknologi menyediakan opsi keamanan dan efisiensi yang memastikan informasi sensitif tetap aman dan terlindungi selama komunikasi. Analisis data. Teknologi membantu dalam analisis data komunikasi organisasi untuk mendapatkan wawasan berharga tentang tren, kinerja, dan pola komunikasi. Pemanfaatan teknologi dalam komunikasi organisasi membawa manfaat besar termasuk peningkatan efisiensi, kolaborasi yang lebih baik, dan penanganan yang lebih mendalam di antara anggota tim. Namun perlu diingat bahwa sementara teknologi menjadi alat penting, hubungan interpersonal dan keterampilan komunikasi tetap krusial untuk keberhasilan komunikasi organisasi. Kesimpulan dan implementasi praktis. Komunikasi yang efektif merupakan fondasi penting dalam kesuksesan organisasi. Dengan memahami tujuan, proses, dan hambatan komunikasi, serta menerapkan strategi dan teknologi yang tepat, kita dapat meningkatkan kinerja, kolaborasi, dan budaya organisasi secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.